maupun pemuka agama, pengincar yang ada di pura adalah orang tua kita, agar generasi muda Hindu menjadi generasi yang tangguh, jangan karena galau dikit pusing, putus asa, gak jelas gitu kan. Ini generasi muda Hindu. Nanti buat teman-teman nih, punya handphone nggak? Punya handphone dikeluarin, mantap. Handphone yang pegang handphone. Oh di rumah. Nanti kalau pacarnya WA gimana? Baiklah, tolong dibuka YouTube-nya ya, dibuka YouTube-nya. Mau bertanya, you can speak up in here, ya. Siapa yang mau bertanya untuk diskusi? Masnya? Perkenalkan, nama saya Alex Prayogo. Siap. Dan ini mau bertanya dulu materi kita malam ini. Mungkin tentang Hari Raya Saraswati. Kenapa Hari Raya Saraswati dinamakan hari turunnya ilmu pengetahuan, bukan naiknya ilmu pengetahuan? Dan itu pun mengingat saudara kita di Jawa mulai bangkit dari pelosok-pelosok terjauh dari mungkin perkotaan, ya mulai terlihatlah kegiatan-kegiatan dan semacam identitas mulai nampak. Ya, itu aja. Terima kasih. Baiklah, ini saya jawab sesuai dengan knowledge yang saya punya. Nanti kalau naiknya Saraswati nanti saingan sama sebelah, naiknya Isa Masih, ya kan? Enggak seperti itu, bercanda. Nah, baiklah. Jadi kalau untuk di Saraswati ini sudah selama saya menjadi Hindu ini Saraswati ke-6 ya. Jadi udah astungkara banget, tetap konsisten, setia di Hindu ya kan, meskipun ujiannya ya anggap aja lah sponsor kalau ujian hidup itu. Nah kalau untuk di Saraswati ini kan sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa sih kita diturunkan ilmu pengetahuan? Karena yang pertama adalah dengan manusia semangat belajar, semangat memiliki ilmu pengetahuan, itu bisa membebaskan derita manusia. Dengan pikiran jenana yang bersih, dengan akal yang mau belajar, kita manusia dikasih jatah gagal, belajar lagi. Kenapa kita harus diingatkan dengan Hari Saraswati? Karena kita mempunyai knowledge yang harus kita asah seperti itu, dengan belajar itu. Dengan rasa kita belajar bisa dimanapun ya. Karena dengan ilmu pengetahuan, kita note lagi, saya ulangi lagi, dengan ilmu pengetahuan adalah salah satu jalan membebaskan manusia dari derita. Ya, jangan karena manusia derita, sedih, berlarut, terus habis itu ujian hidup kok nggak selesai. Karena apa? Karena nggak mau belajar, males. Kita bisa belajar dari manapun. Ya, hidup ini kita nggak boleh yang namanya merasa pintar atau dimanapun, kapanpun. Bahkan Santi di sini tuh seperti gelas kosong Pak. Jadi Santi tuh belajar. Oh tadi di dapur lagi ngajar belajar sama ibu-ibu di dapur, ketemu generasi muda belajar, semua ketemu pemuka agama belajar. Jadi kita belajar everywhere dimanapun. Dan ketika mempunyai masalah, oh ya ada permasalahan ini, oh saya bisa mengatasi ini, oh ada permasalahan ini, belajar dari ini, dari itu. Seperti jadi nggak perlu minder. Pengetahuan itu nggak hanya dari kampus saja. Mungkin, oh Kak Santi saya nggak bisa kuliah, saya hanya sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA. Ada saya temui, dia anak difabel dari Lombok, umat Hindu juga, masih remaja, nggak sekolah, dia mengalami kekerasan dari orang tuanya, cacat lagi, nggak bisa jalan. Tapi dia dapat rezeki dari mana? Dari buka bengkel. Nggak bisa jalan tapi bisa buka bengkel. Kalau nggak dibantu Tuhan sama leluhur bisa gimana? Pasti beliau campur tangan beliau. Terus Kak tanya, kakak belajar dari mana? Kok bisa buka bengkel dalam situasi keterbatasan? Dari YouTube Kak.
Jadi akalnya dipakai. Oh dari situ, seperti itu. Gak bisa naik kayak motor kayak ganti bannya atau apa gitu kan. Dia bangun relasi yang bagus. Relasi itu penting. Ya, minta tolong sama orang, baik sama orang, senyum sama orang, itu penting. Benar. Nah kemarin itu ada yang lucu juga. Pertanyaan, ada 2 anak muda, mungkin karena Titian juga sering ritual. Ritual itu dalam arti bukan untuk pengen paling sakti, enggak, tapi bagaimana menyelami diri, mengenali diri kita sendiri. Mungkin karena Titian sering ke laut, sering ngiring ratu Badada atau sulige-sulige yang ada di Bali, ke Sumbawa, bahkan keliling Indonesia. Terus atau mungkin Meluka dan lain-lain gitu kan, yang kelihatannya cukup mistis gitu kan. Akhirnya ada chat gini, Kak Santi bisa ilmu pelet nggak? Pelet. Nah ini lucu nih, karena apa? Karena jangan menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Kita suka sama orang, masa ilmu pelet yang digunain, tapi akal kita, pengetahuan kita, ya. Kak caranya biar banyak yang naksir itu gimana sih? Itu ada ilmunya, gak harus ilmu pelet ya Bu Tuhan ya kan. Sekarang yang pertama gini, kita harus rajin sembahyang ya. Rajin sembahyang itu penting. Pakai parfum, rambutnya disisir rapi. Setelah itu apa? Ramah sama orang, baik sama orang. Kalau nggak baik, kalau judes, siapa yang mau naksir? Gak ada yang mau naksir. Jadi nggak perlu kedukun-dukun pelet-pelet gitu. Harus diasah dengan ilmu pengetahuan. Nanti habis itu harus dengan percaya diri. Oh iya ya, keren banget ini cewek. Gila, keren banget ini cowok. Jadi itu yang penting. Jadi nggak perlu semuanya itu bisa diasah.